Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu memahami makna beriman kepada malaikat. Jadi maksudnya setelah pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan bisa paham makna iman kepada malaikat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jadi anak-anak di sini bisa menghafal atau hafal betul nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, siswa meyakini keberadaan malaikat. Setelah anak-anak sekalian menyimak materi yang dipaparkan oleh Pak Fajri nanti, diharapkan anak-anak tumbuh keyakinan akan keberadaan malaikat. Selanjutnya, siswa mampu menunjukkan sikap taat kepada syariat sebagai bentuk penerapan iman kepada malaikat. Jadi setelah kita meyakini keberadaan malaikat, maka kita akan termotivasi untuk mentaati syariat. Yang dimaksud syariat adalah perintah Allah yang tertuang dalam ajaran agama Islam. Kita lanjutkan. Adapun sebelum kita mengawali atau kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, Pak Fajri ingin bertanya, sebagai ukuran sampai di mana anak-anak sekalian memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan malaikat? Nah, siapa yang tahu apa malaikat itu? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Jadi sebelum kita beriman kepada malaikat, kita harus tahu apa itu iman kepada malaikat. Yang ketiga, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Mengapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Nah, bagi kalian yang penasaran dengan jawaban dari ketiga pertanyaan ini, marilah anak-anak atau silahkan anak-anak sekalian disimak baik-baik materi yang disampaikan Pak Fajrin. Nanti kalau disimak baik-baik, insya Allah nanti anak-anak bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah hakikat malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat, yang tercipta dari cahaya serta tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki dan bukan pula perempuan. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak memiliki hawa nafsu seperti lapar, dahaga atau haus, ngantuk, dan lain sebagainya. Malaikat tergolong makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat manusia kecuali atas izin Allah. Jadi manusia yang mampu, yang pernah melihat wujud asli malaikat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat wujud asli malaikat Jibril. Kemudian jumlah malaikat sangat banyak, tetapi yang wajib diketahui hanya 10. Adapun dalil tentang keberadaan malaikat, salah satunya terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Jadi Allah menyuruh A, malaikat langsung laksanakan, sami'na wa ta'na. Allah menyuruh B, malaikat juga langsung melaksanakan. Jadi malaikat tidak akan mendurhakai Allah. Lanjut.
Di sini selanjutnya kita akan mempelajari malaikat dan tugasnya. Pak Fajrin yakin sebagian dari kalian sudah hafal nama-nama malaikat dan tugasnya. Jadi bagi yang sudah hafal, kita ulangi lagi supaya paham. Dan bagi yang belum hafal, maka silahkan diperhatikan dengan baik. Nanti setelah selesai, maka silahkan dihafal nama-nama malaikat. Malaikat yang pertama siapa anak-anak? Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail. Tugasnya yaitu membagikan rizki kepada seluruh makhluk Allah. Kemudian malaikat Israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala. Jadi sekarang malaikat Israfil itu siap siaga apabila nanti sewaktu-waktu terjadi kiamat. Kemudian malaikat Azrail atau kita kenal sebagai malaikat maut, yaitu bertugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali. Yang kelima, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir tugasnya adalah memberi pertanyaan kepada ahli kubur. Jadi ketika manusia, setelah manusia dimasukkan ke dalam liang kubur, maka ruhnya akan dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian diinterogasi, diberi pertanyaan. Cara malaikat memberi pertanyaan itu tidak dengan lemah lembut seperti wartawan, tapi dengan cara yang kasar lagi, membentak, sebagaimana seorang polisi yang menanyai seorang tersangka. Misalnya, "Hei, penghuni kubur, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Dan seperti itu. Selanjutnya adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya apa anak-anak? Mencatat amal kebaikan yang dikerjakan oleh manusia. Kemudian malaikat Atid, tugasnya adalah mencatat amalan buruk yang dikerjakan manusia. Kemudian malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Jadi di neraka itu ada malaikat penjaga dan ada pula malaikat yang bertugas menyiksa atau memberikan azab kepada penghuni neraka. Kalau yang menjaga pintu neraka itu namanya Malik. Kalau malaikat yang menyiksa penghuni neraka disebut malaikat Zabaniyah. Nah itulah anak-anak 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Silahkan anak-anak sekalian nanti hafalkan supaya bisa menjawab soal ketika ulangan nanti. Kita lanjutkan. Bagaimana sifat-sifat malaikat? Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Tidak pernah bermaksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai sifat malu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjing, ada patung, ada gambar makhluk yang bernyawa, dan ada bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, supaya rumah kita senantiasa mendapati rahmat dari Allah dan dijaga oleh malaikat, satu, jangan memelihara anjing di rumah. Yang kedua, hindari yang namanya patung. Jadi intinya tidak boleh ada patung, tidak boleh ada gambar atau lukisan tentang makhluk yang bernyawa seperti hewan, manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak butuh makan dan minum. Malaikat mampu mengubah wujudnya. Malaikat memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Malaikat juga tidak memiliki rasa lelah. Jadi malaikat tidak butuh
tidur. Seperti itulah sifat-sifat malaikat. Kita ulangi, yang pertama apa tadi? Selalu bertasbih siang dan malam, suci dari sifat-sifat manusia dan jin, tidak pernah bermaksiat, dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Mempunyai sifat malu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap anjing dan patung, tidak makan dan minum, mampu mengubah wujudnya, dan memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Selanjutnya adalah makna beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib, diutus untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman kedua. Dengan demikian, orang yang mengingkari keberadaan malaikat maka batal keimanannya. Selanjutnya adalah fungsi iman kepada malaikat. Yang pertama adalah meningkatkan ketaatan. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Dengan beriman, manusia dapat mendorong dirinya untuk senantiasa mendekatkan diri dan disiplin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga sikap manusia. Jadi salah satu tugas malaikat yaitu mengawasi apa yang manusia kerjakan. Sehingga dengan meyakini keberadaan malaikat, kita sebagai manusia akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar terhindar dari dosa, karena setiap dosa akan dicatat oleh malaikat atid. Yang ketiga, berusaha meningkatkan amal ibadah. Ada malaikat yang menjaga surga dan neraka. Dengan mengingat hal ini bisa mendorong manusia untuk meningkatkan amal ibadahnya supaya tidak masuk neraka dan masuk surga. Yang keempat, menerima rizki yang sudah diberikan. Dengan beriman kepada malaikat, kita dapat ikhlas dan bersyukur dengan apa yang sudah diberikan atau kita berikan kepada orang lain, karena amal kita akan dicatat oleh malaikat. Yang kelima, meningkatkan kesabaran. Nah, saat kita melakukan berbagai usaha namun belum kelihatan hasilnya, kita harus percaya dengan Allah bahwa kerja keras kita akan terbayar. Kita lanjutkan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi, yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat, yang tercipta dari cahaya serta tidak memiliki jenis kelamin. Yang kedua, iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Kita wajib meyakini keberadaan malaikat karena hal itu merupakan bagian dari rukun iman. Salah satu manfaat beriman kepada malaikat adalah dapat meningkatkan ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pelajaran atau itulah materi yang telah dipaparkan Pak Fajrin. Semoga anak-anak sekalian dapat mengambil manfaatnya dan anak-anak sekalian dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Fajrin. Atas kekurangan Pak Fajrin dalam menyampaikan materi, Pak Fajrin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.